Halo, selamat kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan analisa ya, seluruh saham yang IPO di bulan Juli. Jadi ada 8 saham yang akan IPO ya. Dari sahamnya Pak PP sampai ada saham yang berhubungan dengan Hermanto Tanoko itu kebetulan akan IPO di bulan ini. Nah, untuk saham-sahamnya apa aja, mungkin kita bisa lanjut ke next slide ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada 8 IPO ya. Ini dari ASPR, JDIA, Koin, PMUI, Meri, Cek, Blok, dan juga Pesat. Nah, dari saham-saham ini, mana aja saham-saham yang menurut saya ini sahamnya menarik, mana aja saham-saham menurut saya sahamnya perlu dihindari ya. Atau mungkin kita bisa pesan di nominal yang lebih kecil, karena menurut saya saham-saham IPO ya untuk saat ini tuh saham-sahamnya udah di screening oleh bursa dengan lebih ketat ya kalau kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saham-saham yang IPO saat ini mungkin lebih bagus lah secara kualitas jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, mungkin saham pertama yang kita bahas adalah saham ASPR ya atau Aspra ya. Saham Aspra sendiri dia IPO ya dengan penawaran umumnya ini adalah sebanyak 100 miliar lebih ya. Ini untuk IPO umumnya atau dana yang akan mau diambil ya dari IPO-nya. Nah, si Aspra sendiri atau ASPR sendiri ini dia IPO di underwateri oleh NH Korindo sama Panca Global ya. Ini di underwateri XA dan juga PG ya. Kalau saya lihat dari track recordnya XA maupun PG sih, mungkin kalau XA sih lebih ini ya, saham-saham yang biasanya underwaternya XA itu naik turunnya cukup drastis ya. Jadi mungkin di openingnya bisa naik, habis itu sekian beberapa menit bisa turun. Itu karakternya XA itu seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman suka saham yang seperti itu mungkin bisa pesan di ASPR ya. Cuman kalau misalkan nggak terlalu suka dengan risiko seperti itu mungkin bisa dihindari aja, mungkin bisa pesan lebih sedikit. Terus juga dari segi PER dan juga PBV sebenarnya ASPR ini cukup mahal ya karena PBV-nya 3, PER-nya 4,45 kali. Jadi secara PER atau PBV ini mahal. Terus dari segi pemomonnya sih sebenarnya 100 miliar itu hitungannya agak lumayan banyak. Makanya potensi untuk mendapat penjatahan lebih besar itu di ASPR. Cuman ya dari segi valuasi mahal dan juga karakter underwaternya itu agresif kalau menurut saya. Terus ada juga JDIA ya. JDIA ini IPO yang sangat fenomenal ya. Bahkan menurut saya likuiditas bursa itu diserap di saham ini aja. IPO-nya sahamnya Pak PP ini mungkin saya nggak akan bahas terlalu banyak ya. Karena udah pasti KAR 500 itu menjadi hal yang mudah ya untuk JDIA ya. Ini underwaternya ada BCA Sekuritas, BNI, DBS, Henan, OCBC, dan juga Trimega ya. Kemarin juga ada berita bahwa JDIA ini first subscribe sampai 100 kali ya. Bahkan retail katanya dapat penjatahan cuma 0,2%. Menurut saya sih untuk penjatahan yang bawah ya, penjatahan bawah kemungkinan sih kita masih ada potensi untuk mendapatkan penjatahan di kisaran 10-15 slot ya. Nah, 10-15 slot ini dari mana? Ini dari berdasarkan hitungan saya, kalau misalkan CDIA, kemungkinan saham yang kita perebutkan di sistem EIPO itu di kisaran 15 juta lot ya, 15 juta lot. Kalau kita ikut peraturan POJK itu di kisaran perbandingan antara penjatahan atas atau bawah itu 1:2 ya. Jadi kemungkinan yang pesan EIPO di CDA itu kita anggap misalkan 300.000 orang ya. Itu kita masih ada potensi dapat itu 16 slot ya. 16 slot itu untuk penjatahan bawah. Untuk penjatahan atasnya saya kurang tahu karena misalkan yang pesan
10 juta ya, 10 juta kita bagi yang pesan misalkan 100.000 orang untuk yang penjataan atas. Itu masih ada potensi dapat itu kisaran 100 slot. Cuma kan untuk penjataan di atas 100 juta di IPO kan sekarang banyak sekali ya orang, mungkin pesannya miliaran ya. Kemungkinan penjataannya atas itu mungkin di bawah 100 ya, di bawah 100 slot. Mungkin mainnya nanti persentase untuk penjataan atas. Terus untuk IPO selanjutnya menurut saya menarik itu adalah koin ya. Koin ini ibaratnya itu adalah dia IDX di bursa kripto ya. Dia ini IPO umumnya itu di kisaran 220 miliar. Ini lumayan besar ya. Dan underwriter-nya itu adalah Ciptadana. Ciptadana ini underwriter yang cukup fenomenal ya. Dia ada beberapa IPO yang cukup sukses itu, contohnya ada ADMR, terus juga ada WIRG atau WIRG, itu IPO-nya naik lumayan tinggi untuk sahamnya. Dan menurut saya sih koin ini lebih mirip dengan WIRG ya. Jadi kemungkinan besar kedepannya pergerakan sahamnya akan lebih menarik. Seperti itu. Terus juga ada saham Prima Multiusaha Indonesia atau PMUI ya. Jadi PMUI sendiri ini adalah perusahaan yang berkedudukan di Cirebon atau Jawa Barat ya. Dia ini IPO dengan IPO umumnya itu sebesar 208 miliar. Terus dia juga memakai underwriter itu Korea Investment ya. Seingat saya Korea Investment itu rekam jejaknya sebagai underwriter sih kalau dibilang jelek itu enggak, kalau bilang bagus itu enggak ya, standar lah ya. Seenggaknya di hari pertama dia IPO itu masih bisa naik. Cuman kalau misalnya kita bahas lebih detail, dari segi PER itu murah ya, 12 kali, terus dari PBV ini 3,29, agak mahal ya. Cuman dari segi valuasi menurut saya masih oke. Jadi PMUI sendiri menurut saya masih oke ya untuk kita pesen ya, meskipun kalau kita baca prospektus, sebagian dananya ini dipakai untuk pembelian tanah direkturnya. Seperti itu. Cuman ya dari segi persi sebenarnya cukup oke ya. Artinya bisnisnya ini cukup lumayan bagus. Pendapatannya masih oke. Dan IPO umumnya 200 miliar yang pasti kita pesan penjataan bawah ini masih oke ya. Misalnya kita pesan 99 mungkinan masih dapat penjatahan 5 sampai 5%-an lah ya menurut saya. Jadi dari segi return mungkin masih oke. Terus ada juga Meridiana ya, Meridiana Education atau sahamnya nanti Meri ya. Dia ini IPO sangat kecil, cuma 30 miliar. Dan underwriter-nya itu adalah YJ ya, atau Lotus Andalan. Menurut saya si Meri ini dia ini IPO-nya sangat kecil, cuma 30 miliar. Kalau misalkan dia nggak ada Tancorp Investama Mulia, menurut saya Meridiana ini nggak menarik sama sekali ya. Cuman karena ada Tancorp Investama Mulia atau milik Pak Hermanto Tanoko ya, mungkin ini jadi lebih sedikit menarik ya. Cuman saya sendiri kemungkinan pesan Meri itu sedikit karena IPO umumnya kecil, meskipun rekam jejak underwriter-nya YJ ini bagus, tapi menurut saya Meri ini akan sangat fluktuatif ya menurut saya. Jadi saya akan pesan lebih sedikit karena kemungkinan besar sahamnya fluktuatif, itu aja sih. Terus ada saham Dianstika Biotekindo ya, atau sahamnya nanti cek ya. Saham cek ini juga dia IPO ya, IPO umumnya itu 104, menurut saya dari segi IPO umum ini bagus. Terus juga dari segi underwriter ini juga bagus. Dari segi PBV dia juga standar ya, jadi menurut saya cek ini layak ya untuk kita beli ya, apalagi dia juga distributor ya untuk labnya Prodia, jadi IPO-nya cek seharusnya menurut saya masih layak untuk kita pesan. Terus ada IPO-nya Blok ya, Blok ini dia IPO sebesar 140 miliar ya, IPO umumnya 140 miliar, dari segi IPO umumnya bagus,
Terus saya lihat-lihat juga dari segi fundamentalnya ini juga bagus. Ini juga perusahaan yang berafiliasi juga dengan salah satu konglomerat ya, Pak Joko Santoso. Ini yang punya Alfamart ya, dan juga underwriter-nya sih BCA Sekuritas ya. Kalau IPO seperti ini sih menurut saya dari segi sahamnya sih bagus sekali. Dari segi underwriter menurut saya netral ya, karena BCA Sekuritas saya belum pernah melihat dia mengawal saham IPO sebelum ini ya. Mungkin dulu dia sering mengawal IPO itu joinan. Nah, ini pertama kali saya lihat BCA Sekuritas itu dia mengawal IPO secara sendiri atau secara individu ya. Dan menurut saya, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya ya, kalau IPO sahamnya ini terlalu bagus secara fundamental, itu biasa sahamnya malah nggak bisa naik ya. Seperti contoh saham MDLA ya, MDLA itu sahamnya bagus sekali ya dari segi fundamental itu, tapi sahamnya nggak kemana-mana ya. Terus ada juga beberapa saham yang menurut saya bagus dulu seperti Avian, terus ada saham Cimori ya, itu sahamnya nggak kemana-mana. Ini kita nggak ngomong sahamnya MDIY ya, atau bisa DIY sama UP ya, karena menurut saya valuasinya mahal. Kalau blok ini valuasinya murah, fundamentalnya juga bagus. Ini mirip dengan MDLA, cuma saya kurang tahu nanti BCA Sekuritas ini mengawalnya seperti apa. Cuman menurut saya nggak terlalu berharap banyak di blok. Cuman yang pasti ini layak untuk kita pesan ya, karena dari segi perusahaan memang bagus. Seperti itu. Terus yang terakhir ya, ini adalah IPO-nya Pancaran Samudra Transport ya, atau PESAT. Nah, PESAT ini dia IPO sebesar 200 miliar ya, 200 miliar dengan underwriter-nya itu Trimegah dan juga BCA Sekuritas. Nah, si Trimegah ini terkenal dengan IPO-nya itu bagus ya. Beberapa IPO yang dikawal oleh Trimegah itu sahamnya naik cukup tinggi. Cuman biasanya yang dikawal oleh Trimegah itu yang naik ya, itu biasanya antara dia joinan dengan HP atau Henan Putirai atau dia kawal sendiri. Nah, sekarang dia itu barengan dengan BCA Sekuritas. Nah, cuman kalau saya lihat si PESAT ini dari segi fundamental memang dia layak ya untuk kita beli ya. Dari segi pengumuman pun 200 miliar itu kalau misalkan kita pesen penjatahan bawah itu pasti lebih worth it ya daripada kita pesen penjatahan atas. Misalkan kita pesen 101 dibanding dengan 99 miliar ya mending 101 juta dibanding dengan 99 juta, mending kita pesen 99 juta aja. Karena potensi mendapatkan penjatahannya mungkin lebih besar ya. Cuman nanti balik lagi kita lihat dari segi jadwal IPO-nya seperti itu. Jadi menurut saya PESAT ini layak untuk kita pesan. Nah, selanjutnya mungkin kita akan atur strategi untuk kita pesan IPO-nya ya. Mungkin kita balik ke jadwal IPO. Nah, kalau kita lihat dari segi jadwal itu IPO yang pertama kali berakhir itu adalah SPR. Jadi dia berakhir itu untuk penawarannya itu di tanggal 4 Juli ya, atau di hari Jumat. Kalau misalkan teman-teman tertarik ya untuk beli SPR, kalau saya sih rekomendasinya antara teman-teman nggak beli atau beli sedikit ya. Itu teman-teman bisa pesan aja, itu mulai sekarang pesan, nanti tanggal 4 Juli itu penjatahannya udah keluar ya di malam hari. Nah, selanjutnya dana dari penjatahan SPR sisanya itu kita bisa pesankan di CDIA atau koin ya. Nah, teman-teman atau bisa pesan dua-duanya ya, CDIA, koin kalau saya, CDIA kalau misalkan kita punya dana mepet ya, dananya mepet atau di bawah 100 juta mungkin lebih besar pesan koin aja. Lebih besar pesan koin, karena CDIA kita pesan 10 juta atau 99 juta itu menurut saya penjatahannya akan sama. Mending pesan 10 juta atau pesan 5 juta aja.
pesen 5 juta, nanti mungkin penjatahannya sama dengan pemesanan 99 juta. Nah, koin saya lihat dia ini penawarannya ini di harga paling bawah. Mungkin karena banyak orang mengira IPO-nya koin itu setelah JDIA, makanya orang-orang banyak pesan di JDIA dulu, makanya koin dan IPO yang lain itu sepi ya. Nah, koin itu dia IPO ternyata baru dengan JDIA, makanya kemungkinan kita dapat penjatahan lebih banyak itu di koin menurut saya. Cuman kalau dari segi kenaikan yang pasti yang potensi kenaikan paling tinggi sih di JDIA ya. Meskipun kita dapat penjatahan cuma berapa puluh lot ya, cuma dapat 10 lot, tapi naik 300% ya lumayan dapat 500.000. Tapi kalau misalkan koin kita dapat penjatahan misalkan 3% atau 5%, koinnya bisa beggar ya itu lebih tinggi dari segi nominal rupiah ya, kalau kita ngomongin bukan dari segi return ya. Kemungkinan koin lebih bagus dari segi nominal rupiah, bukan dari segi return. Terus PMUI, ini juga tadi saya bilang PMUI ini cukup menarik ya, jadi masih layak untuk kita beli. Jadi menurut saya PMUI masih oke. Jadi dari koin dan JDIA kita bisa belikan PMUI dan juga cek dan juga blok ya. Jadi kita bagi dananya menjadi 3. Kita pesan karena berakhirnya juga sama-sama tanggal 8. Untuk Mary sendiri, kalau misalkan teman-teman bisa pesan ya pesan dikit aja karena potensi dapatnya juga dikit. Terus terakhir ya Pesat ini IPO-nya belum offering ya. Jadi menurut saya Pesat tapi tetap layak ya untuk kita investasikan. Nanti teman-teman bisa pesan aja Pesat ya. Cuman balik lagi ya, saya disclaimer bahwa analisa saya ini adalah analisa menurut pandangan saya pribadi ya. Jadi teman bisa analisa kembali aja apakah nanti analisanya nanti akurat apa enggak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terakhir ya, buat teman-teman yang tertarik jadi nasabah One Stock Research bisa WA aja, nomornya ada di deskripsi pada video kali ini. Dan juga yang terakhir ya, sampai jumpa di next video.